Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rafiki Ramadan, biasa dipanggil Vicky dari kelas AB4701. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai makhluk sosial, yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Oke, masuk ke dalam makna toleransi dalam Islam. Toleransi berasal dari kata tasamuh dalam bahasa Arab yang berarti sikap lapang dada, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Dalam Islam, toleransi bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi bagaimana kita menghormati keyakinan orang lain tanpa mengganggu keyakinan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini bukan hanya sekedar pernyataan perbedaan, tetapi juga ajaran untuk menghormati pilihan keyakinan orang lain. Artinya, kita tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, namun tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Teladan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW adalah contoh bagaimana seorang Muslim harus bersikap toleran. Contohnya, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau hidup berdampingan dengan umat Yahudi dan Nasrani. Beliau tidak pernah menindas mereka, bahkan membuat piagam Madinah yang berisi kesepakatan untuk hidup damai dan saling melindungi antar umat beragama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi adalah non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Betapa luar biasanya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mengajarkan kasih sayang kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada mereka yang berbeda agama, selama mereka hidup damai dan tidak memusuhi Islam. Adapun contoh toleransi di kehidupan sehari-hari, jamaah yang dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, toleransi itu tidak hanya berbentuk besar seperti perjanjian antar umat beragama, tetapi bisa kita wujudkan dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya, tidak menghina atau mengucilkan keyakinan orang lain dan mengejek-ejeknya, terus menjaga ucapan di media sosial agar tidak menimbulkan kebencian antar umat beragama, menolong siapapun yang membutuhkan, dan tidak memandang perbedaan antara agama, ras, suku, budaya, dan adat istiadat. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita menjadikan perbedaan itu sebagai sarana saling mengenal dan bekerjasama dalam kebaikan. Manfaat toleransi. Dengan adanya toleransi, banyak sekali manfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Seperti menjadi lebih damai dan harmonis, tidak ada permusuhan, tidak ada saling curiga. Namun sebaliknya, jika toleransi hilang, maka mudah sekali timbul perpecahan, kebencian, kekerasan yang beratasnamakan agama, suku, budaya, dan lain-lain. Padahal agama manapun tidak pernah mengajarkan kebencian. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran keimanan seseorang
juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang lain, bukan hanya sesama muslim, tapi juga sesama manusia sebagai makhluk sosial. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita renungkan betapa indahnya kehidupan jika kita semua saling menghargai, menghormati. Kita boleh berbeda keyakinan, kita boleh berbeda ras, kita boleh berbeda suku dan lain-lain. Tetapi tetap bersatu dalam menjaga kedamaian, persaudaraan, dan keutuhan bangsa. Karena sejatinya toleransi bukan kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang menjaga harmoni dalam keberagaman. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita sifat kasih sayang, lapang dada, dan sikap baik dalam menyikapinya. Kurang lebihnya mohon maaf, ada ucap salah kata dan lain-lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.